Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terlibat balap liar dan meresahkan warga Kudus, ratusan motor disita polisi. Pemilik disanksi menuntun motor sejauh 1 km. Bermaksud melerai pertikaian tetangga yang bertengkar hebat, seorang pria lanjut usia di Grobogan malah dianiaya pelaku hingga tewas. Belum saling kenal, 5 pasangan pengantin di Purworejo ikuti nikah massal dengan mahar unik, 1 tusuk sate. Kita ke informasi selanjutnya. Sambaran petir mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa rumah di Klaten. Kejadian ini menyebabkan teras, pagar, dan atap bangunan rusak. Sambaran petir menumbangkan pohon jati ini di Desa Mlese, Gantiwarno, Klaten pada Rabu sore. Pohon tumbang dan menimpa rumah warga bernama Marinten. Saat itu, hujan turun rintik-rintik. Lalu Marinten keluar rumah dan mendengar suara petir yang sangat kencang. Ia langsung berlari menyelamatkan diri. Setelah dicek, petir ternyata menyambar pohon milik tetangganya. Pohon tumbang dan menimpa rumahnya hingga rusak. Atap bangunan yang terbuat dari asbes di teras dan genteng di ruang tamu pecah. Hujannya nggak deras, Pak. Hujannya kritik-kritik. Itulah. Terus hujannya pun berhenti. Nah saya di situ tuh keluar itu petir itu duar langsung masuk itu. Nyamber apa, Bu? Nyamber itu. Nyamber kayu jati itu. Kayu jati. Nyamber kayu jati itu. Genteng. Terus tuh apa tuh? Asbes. Terus respang. Tuh. Itu teras tuh gempal. Pot semua. Sambaran petir. Dia kata sambaran petir. Ya. Yang tersambar apa? Pohon, ya. jenis pohon jati. Ya. Setelah tersambar petir lalu gimana? Setelah disambar petir ya tadi roboh mengakibatkan menimpa rumah Bapak Sumiyanto. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas dan warga langsung berupaya memindahkan pohon yang tumbang dari lokasi kejadian. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Pembonceng motor tewas terlindas truk dalam insiden tabrak lari di Desa Penambuhan, Kabupaten Pati. Polisi masih memburu sopir truk yang kabur meninggalkan korban di tengah jalan. Detik-detik pembonceng motor terlindas truk trailer terekam kamera pengawas. Kecelakaan terjadi di Jalan Lingkar Selatan Pati di Desa Penambuhan, Kecamatan Margorejo, Pati, Selasa sore. Dari rekaman kamera pengawas, sebelum terlindas truk, korban bersama rekannya terpental dari sepeda motor setelah menabrak median jalan. Naas dari arah belakang, truk melaju kencang sehingga tidak sempat menghindar. Polisi memburu sopir truk karena kabur meninggalkan korban di tengah jalan. Nyalip Pak ya, Mas. Terus sampai trotoar sini. Tuh terpental, Mbak ya? Kejadian jam berapa sih, Mbak? Itu langsung meninggal di lokasi ya itu? Itu sama lalat. Lalat ya? Itu posisinya Mbaknya dari mana? Pulang pabrik Sejin. Tidak bisa mengendalikan kendaraan, akhirnya terbenturlah median jalan yang di tengah-tengah itu, batas itu. Setelah terbentur secara otomatis oleng terjatuh motor itu terpental. Kedua korban baik pengendara maupun pembonceng itu langsung lepas dari kendaraan, terpental ke arah lajur sebelah selatan. Secara otomatis dari arah timur ada truk trailer kelihatannya yang langsung menabrak itu, jadi tergilas langsung salah satu korban itu. Untuk yang satu kelihatannya hanya terbentur. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi dan menyita kamera pengawas di sekitar lokasi untuk mengungkap sopir truk. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati.
Pertengkaran sepasang suami istri di Grobogan berakhir maut. Tetangga yang datang melerai justru dianiaya hingga tewas. Iya, siap jeng. Ya. Bermaksud melerai pertengkaran pasutri yang tak lain tetangganya. Pria lanjut usia bernama Sudarmo, 62 tahun, justru tewas di tangan pasangan tersebut. Peristiwa naas terjadi Selasa malam. Saat itu korban mendengar pertengkaran hebat tetangganya. Ia bersama istrinya datang untuk menenangkan tetangga itu, namun bukan disambut baik, malah korban dianiaya hingga tewas. Sedangkan istrinya dalam kondisi kritis. Korban tewas karena dibenturkan ke lantai. Warga terpaksa melempari pelaku dengan batu, namun nyawa korban tidak selamat. Kakak saya perempuan itu nyusul juga memisai suaminya. Lalu itu ketiga yang nolongin itu 2 orang, perempuan nama kakak saya. Akhirnya dibentur di lantai. Dan itu ini hancur ini. Sementara itu polisi telah menangkap dan menahan pelaku. Polisi berencana mengecek kondisi kejiwaan pelaku. Pelaku berinisial NH yang menganiaya tetangganya karena dilerai saat bertengkar dengan istrinya telah ditahan polisi. Hasil pemeriksaan sementara, penganiayaan berlangsung spontan. Namun polisi tetap akan mengecek kondisi kejiwaan pelaku. Pertengkaran pelaku dengan istrinya sendiri dipicu rasa tersinggung karena diingatkan istrinya lantaran wudhu terlalu lama. Saudari S selaku istrinya. Kemudian saudari S keluar rumah bersama anaknya dan meminta tolong. Kemudian pelaku yang mengejar berusaha dilerai oleh korban saudara SU. Namun pada akhirnya saudara SU selaku korban dibanting kemudian diinjak-injak di lantai. Pasangan yang hendak menikah biasanya sudah saling kenal bahkan melewati masa pacaran. Namun sejumlah pasangan pengantin muda di Purworejo nekat mengikuti nikah massal dengan pasangan yang belum mereka kenal. Loh kok bisa? Berikut liputannya. Suasana desa Winong di Kecamatan Kemiri Purworejo berubah ramai Rabu siang. Warga menyambut 5 pasangan pengantin muda yang diarak keliling desa. 5 pasangan ini sebelumnya mengikuti nikah massal di Pondok Pesantren Winong. Pernikahan mereka sangat unik dan langka. Mereka sebelumnya tidak saling kenal, namun nekat mengikuti nikah massal. Udah pacaran berapa lama, Mbak? Atau baru kenal? Sebelumnya udah kenal sama. Ini kan pernikahannya maharnya 1 tusuk 1. Gimana, Mbak? Pak Kiai mawon. Itu Pak Kiai. Namanya maksimal. Ini kan pernikahannya tergolong unik. Pasti sana jenengan seperti apa? Senang gitu. Sudah hafalin akad nikah sejak kapan belumnya? 2 tahun. Hah? Pun 1 bulan. 1 bulan. Sebelumnya udah kenal sama istrinya, Mas? Belum. Ta'aruf ya, Mas? Berapa lama ta'arufnya? 2 bulan. Mahar pernikahan biasanya seperangkat alat sholat, namun 5 pasangan ini memiliki mahar lain, yakni 1 tusuk sate. Kuliner khas sini adalah sate Winong. Ya, sate Winong ini memang ada 2-nya. Ini akan menjadikan mahar yang unik dengan prosesinya juga nanti unik. Kemudian mengandung falsafah yang cukup tinggi. Jadi sate Winong itu kan khas karena kelembutannya, karena tekstur rasanya, kemudian manisnya. Ya ini harapannya temanten itu nanti akan merasakan kelembutan hatinya untuk menyatukan hatinya seperti sate yang daging ditusuk jadi satu. Kemudian kecapnya ya, kemanisan hidupnya itu ya, kecapnya. 5 pasangan ini adalah alumni Ponpes tersebut. Acara nikah massal untuk memeriahkan khataman Al-Quran juga untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nikah bareng unik yang kebetulan pesertanya dari santri-santri dan alumni dari API sini dalam rangka akhir sanah atau khataman API juga menyambut Ramadan. Ya, yang paling utama adalah menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama atau memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Pernikahan ini gratis, semua biaya ditanggung Pondok Pesantren. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Korek Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.